Ya sebenarnya kalau misalnya kita dengar lagunya ya, udah pasti tuh untuk orang-orang yang udah sadar sih. Jadi kayak hubungan yang mereka tuh udah membangun hubungan ini tuh dari nol, kayak udah berdarah-darah, bersakit-sakit mereka. Mungkin entah itu awalnya karena orang tua, entah karena apa, kan banyak ya hubungannya tuh banyak banget konfliknya. Iya, banyak sekali konfliknya gitu, dan ternyata pasangannya itu tuh lebih memilih orang lain gitu. Berarti ini lagunya gitu. Itulah. Nah kalau dari pembuatan video klipnya, kalau ngeliat video klipnya ada bagian di mana Alyssa duduk sambil nyanyi, di sebelahnya tuh ada TV yang sebenarnya wajah Alyssa juga. Itu maksudnya apa? Ya sebenarnya itu konsep aja sih, konsep aja. Cuman kan kayak yang di highlight itu tuh yang kayak ketika aku berantemnya gitu kan itu kan ada beberapa scene yang kayak aku lagi berantem gitu-gitu, yang ada momen happy-nya, karena ya emang yang itu aku bilang sakit ini tuh kan apa ya, percintaan Gen Z lah, Gen Z, para Gen Z ini gitu. Jadi yang dimana semua hubungan itu pasti ada yang kayak senengnya, sakitnya, terus tiba-tiba dikhianati. Merasakan ya, pernah merasakan nggak? Pernah dikhianati? Enggak, tadi masih pertanyaan tadi udah tahu dia pasti akan ada kemungkinan bakal disakiti, tapi kenapa tetap mencari cowok yang nggak dong, kan kita nggak ada yang tahu kita bakal disakiti. Betul, karena biasanya kalau lagi PDKT baik-baik aja kan. Iya, kan kita tuh kan cewek tuh kan baik-baik ya. Kayak kita tuh kayak merasa kayak semua orang tuh baik kok gitu. Nggak ada yang jahat kan. Betul, Alyssa, tapi kita nggak tahu kalau misalnya akhirnya si cowoknya jahat, kita nggak tahu. sama kayaknya kita lagi mau pemilu kan pasti semua baik-baikin dulu kan. Itu kan kampanye tuh itu PDKT gitu. Terus emang kalau setelah pemilu? Ya kan ternyata kan nggak tahu kan, siapa tahu di Karena belakang nggak ada makanya pemikiran ada, gitu. Kok kita tolong aja ini muka kita berdua di ini aja ya. makanya ada penjara, ada KPK itu kan pasti untuk Oh iya, kalau misalnya nggak ada orang jahat, penjara sepi. iya, polisi ntar kehilangan pekerjaan. Ya, benar. Ntar orang-orang baik menjadi orang jahat. Berarti simbiosis mutualisme. Oke. Kadang malah kejahatannya dibikin-bikin supaya. Ya terus kita lanjut lagi nih ngomongin sakit. Oke, next. Dari lagu Sakit ini bakal jadi kayak ini gak? Ada triloginya dari dia yang tadinya sakit, terus habis itu mungkin nanti ketemu sama orang baru yang benar-benar mencintai, sampai akhirnya di trilogi yang ketiga ternyata si ceweknya yang malah menyakiti si cowoknya. Ini kayak ide aja gitu. Untuk next-nya gitu ya. Nah itu nanti ditunggu saja. Karena kebetulan aku juga udah jalan untuk project kedua nih. Yang kedua. Ini udah mulai tahun ini apa gimana? Tahun ini. Oh, tahun ini juga. Tahun ini Mas. juga. Berarti nanti akan datang lagi. Mungkin tahun ini bakal ada beberapa lah. Wow. bukan cuma 1-2 ya. Bukan cuma ada beberapa. 1-2. Berarti ini udah masuk ke tahap lagi udah nulis lagu atau masih kayak brainstorm atau mungkin udah mulai Udah rekaman. wah. Berarti kemarin udah masuk ke ruang les vokal lagi. Udah. Ini mungkin karena suaranya masuk Oh, les makanya tadi dibilang. Iya. Ya, makanya kan aku kan orangnya emang pekerja keras gitu. Pekerja baik, pekerja keras. Iya. Tapi bisa kenapa dapet semuanya. cowoknya yang itu? Emang ini cerita aku. Tadi kan Tadi ya, iya. Nah, kan maksud aku YTTA itu tuh ceritanya orang-orang Gen Z gitu kan. Kali gitu. Nggak mungkin mas orang Alyssa disakitin mas Tom. Dari sebelah mana harus disakitin ya nggak ada. Loh, bukan dari situnya. Justru Dari katanya mana tuh? semakin terlihat polos wanitanya, katanya cowoknya malah semakin sering menyakiti. Pernah kan ada yang pasangan Hey, wanita itu tuh walaupun polos dia tahu di belakangnya kayak oh kita tahu nih sih gini cuman kita pura-pura bodoh aja. Tapi kenapa ada berita ada wanita pasangan ini suami istri, istrinya di Smackdown? Kenapa tiba-tiba Smackdown? Emang ada Smackdown? Ada. Mau dibukain beritanya. Ini kita coba tanya sama Bapak Joseph, boleh nggak ditayangin? Nggak boleh. Nggak dapat izin dari produser. Ada loh berita artis yang sudah bersuami istri melakukan KDRT, istrinya di Smackdown. Dan sampai sekarang masih bertahan. Ini kali nggak lagi ini dia lagi apa? Lagi halu kali. Apa jangan-jangan emang Lagi ini ya halu jadi John Cena ya tiba-tiba ya. apa bener yang menyebut bahwa cewek itu sama cowok dalam hubungan, cewek itu semakin lama hubungannya cintanya semakin tinggi. Kalau cowok cinta semakin turun. Kan nggak bilang kayak gitu. Coba jawab.
pada cowok nih di sini. Kenapa dilanjutin? Enggak lah, kan Mau dijawab. simbiosis mutualisme. Lah, kenapa gitu satu naik satu turun? Enggak, kan emang harus saling mengisi. Dimana kalau misalkan Saya ikutan ya, cowoknya bener, saya. orangnya nggak sabaran, ceweknya sabaran sekali, ya kan? Berarti yang red flag siapa? Cowok apa cewek? Yang red flag itu kalau misalkan ada kecelakaan tuh red flag. Udah cowok red flag emang. Walaupun Saya ikutan cewek-cewek aja, suka bikin berantem, Uh-huh. tapi yang red flag itu cowok. Karena tadi lihat, Loh. dia mengakui kan kalau Kalau cowok yang- itu bentar. cintanya dari 100 ke 0. Kalau yang red flag cuma cowok, kenapa ada pemberitaan ada artis perempuan yang selingkuh? Mungkin itu segelintir Mas To. Iya, kayak misalnya segelintir perbandingan kasus. kayak cewek cuma 10%, cowok 90%. Loh. Dia yang memulai ya, Loh. cowok Kayaknya- katanya cintanya dari 100 ke 0. Tapi banyakan lagu galau musisinya cowok. Berarti Enggak, sebenarnya cewek banyakan juga. cowok yang tersakiti. Enggak, cewek juga banyak. Taylor Swift, Billie Eilish, terus juga Raisa, Betul. terus juga Teh Ocha. Nah banyak penyanyi cewek. Penyanyi cowok ada Semi Simorangkir, Afgan Syahreza, ya kan banyak sekali. Nggak mau Mbak. kalah, enggak cowok-cowok banyak yang rapper-rapper kok. Anda boleh dibantu. Saya nggak ikutan loh Mas Zanar. Silakan diselesaikan permasalahan ini. Kalau kata gue, saran gue, ngalah dulu aja. Karena ini akan panjang sekali di tengah penyanyi lagu sakit ini Iya, yang udah iya, ngerasain rasa betul. sakitnya kayak apa nih Mas To. Jadi sebenarnya siapa yang paling cocok mendengarkan lagu sakit ini? Orang yang belum sadar bahwa dia ada dalam hubungan yang toxic relationship, supaya lu biar sadar lu tuh udah sering disakiti, kenapa lu masih buta gitu dengan apa yang pernah dia lakukan ke lu? Atau mungkin untuk orang-orang yang udah merasa dia tahu dia sakiti dan dia harus keluar dari hubungan ini sesegar mungkin. Ya sebenarnya kalau misalnya kita dengar lagunya ya, udah pasti tuh untuk orang-orang yang udah sadar sih. Jadi kayak hubungan yang mereka tuh udah membangun hubungan ini tuh dari nol, kayak udah berdarah-darah, bersakit-sakit mereka. Mungkin entah itu awalnya karena orang tua, entah karena apa, kan banyak ya hubungannya tuh banyak banget Dijodohin konfliknya. gitu Iya, banyak sekali konfliknya gitu, dan ternyata pasangannya itu tuh lebih memilih orang lain gitu. Berarti ini lagunya didengarnya ya buat orang-orang yang udah mungkin udah kandas hubungannya, lagi sedih-sedih gitu kali ya. betul. Gitu. Nah ini Alisa udah jajal lagu, udah jadi BA game online. Ada nggak sih yang pengen banget Alisa lakuin setelah ini? Acting kah? Jadi presiden host kah? Politikus kah? Iya. Jadi dokter tahu-tahu gitu. Kebetulan aku ada dua yang masih pengen aku Apa tuh? jalani gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang lain sih aku pengen juga coba yang lain. Aku pengen jadi MC sama artis. Tapi kan ini kalau ini udah Artisnya itu maksudnya pemain film. Karena aku masih menyebut kayak aku tuh masih belum sih. Nah, Tapi masih- tawaran-tawaran main film sebenarnya udah datang apa masih pilih-pilih dulu di aku tuh masih iklan. Aku pernah iklan. kalau film pengennya apa? Horor, drama, action yang berantem. Jujur aku pengen action. Wow. Yang punya apa basic? Nggak perlu diraguin, drifting aja. Lo kan nggak bisa Lah, itu drifting langsung. aja aku nggak bisa mobil, bisa ngedrift, apalagi berantem. Berantemnya ini di handphone not WhatsApp. Kamu nih bisa segini kenapa nggak ada kabar? Balik lagi nih. Bener. Kayak sakit ini untuk kakak sih kak. Loh. Boleh banget sih didengerin Tapi kak. ini kan sekarang tuh lagi ada tren di mana kalau misalkan dicariin sama pacarnya, maafin aku ya bubu gitu. Alisa termasuk yang gitu gak kalau sama pacar harus manja gitu, ada panggilan khususnya? Apa ya? Oh, ya ada sih. Aku dulu pernah, misalnya kayak dulu gitu ya, kayak pernah punya. Lihat nggak ada senyum-senyum ya. Ini apa sih? Ini ngebongkar ya? Ini mau ngebongkar ya? Cuma nanya doang, kan tadi ngomong gitu doang. Nah, aku Panggilan tanya sayang. kakak punya panggilan sayang nggak? Punya nggak? Punya. Ya udah aku juga Iya, punya. sama. Lah masa ditanya? Enggak, maksudnya kenapa tuh kalau dalam berpasangan kan sekarang tuh lagi katanya, oh kalau dalam relationship cowok harus menunjukkan dong lu yang punya kuasa gitu. Tapi begitu ceweknya marah, iya bu. Langsung ciut ya, langsung ciut ya. Apakah Alisa juga termasuk orang yang harus kayak gitu kalau misalkan pacarnya? Emang nggak boleh telepon jam segini gitu? Enggak sih. Enggak. Aku senyamannya aja sih, gimana dia nyamannya. Saling kan kalau misalnya kita punya hubungan itu kan saling ini ya. Kalau misalnya kayak 50-50 lah. Nyamannya Yang dia penting gimana, ngabarin. kita gimana. Ya yang penting ngabarin sih. Kalau dia nyamannya, misalkan, oh gue bukan tipe orang yang abis pacaran
lost kontak sama mantan gitu. Oh kalau misalkan mantan lagi pusing, yaudah temenin deh ke coffee shop. Masa mantan pusing ditemenin? Iya. Itu lebih mikir aja nggak sih mikir Ini, gitu? ini baru nih. Sama kayak temen, kan true kayak bad temen. boy, Kayak bener. misalkan, Ini baru Benar. bad boy nih. oh Ya aku balikin. si bos lagi pusing nih, minta temenin gitu. Ternyata dia mantanan sama bosnya gitu. Kan ntar kalau misalkan nggak ditemenin, meeting yuk di luar gitu. Ya kan? Ntar kinerjanya jadi nggak Enggak, bagus. iya, Kak, walaupun itu bosnya kan yang penting kerjanya di kantor nggak sih? Kalau misalnya urusan dia pusing apa itu bodo amat nggak sih? Oh, kalau gitu gini, misalkan, kita meetingnya bikin ada project ini tapi sambil makan gimana gitu? Atau Ya kalau sambil nonton misalnya di bioskop? emang dia meeting ya itu nggak masalah. Kalau misalnya ini dia satu kantor gitu misalnya ya, dan dia meeting kayak yaudah silakan meeting. Yang penting dia tahu aja dia punya siapa gitu, hatinya punya siapa. Tapi kan makan berdua nggak pakai hati juga bisa. Nonton berdua nggak pakai hati juga bisa. Ini kayak relate. Nggak sering terjadi loh. Kan banyak yang bilang, gua pikir all our midnight call, tuker-tukeran lagu, gua yang pikir ini tren-tren itu yang something, banyak ternyata ya. cuma temen doang. Tapi kan tadi Mas Tom bilangnya ini sama mantan. Iya mungkin Beda itu. dong. Mungkin Iya, ya. beda. Pasti udah pernah ada hati dong. Mungkin ya Kan mungkin dulu. iya mungkin kayak lebih ke tahu aja sih kalau misalnya dia ngerasa kayak diri dia tuh nggak bisa nahan perasaan, bisa ketemu mantan kayak ada CLBK-nya mungkin kayak lebih baik nggak usah gitu. Mungkin kalau misalnya hal kayak gitu tuh bisa dibalikin ke diri sendiri aja sih. Kalau misalnya pacar kita kayak gitu, gitu. kita cemburu nggak gitu. Lebih kayak gitu aja sih berpikirnya. Nah ini kayaknya istrinya Mas Tommy juga kudu hati-hati sih. Boleh dicek. Nggak, kebetulan lagi handphonenya. meeting, jam segini lagi meeting nih tuh. Apakah ini curhatan? Lagi ada Jangan-jangan istrinya Mas Tommy estimasi. meeting bersama mantan. Aku share tahu di IG aku ini live-nya, jadi nanti kalian klik ya, kalian klik, terus nanti kalian mention Bisa istrinya Kak kita Tommy. ini nggak? Diedit gak sih tadi? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Baik. Oke, kalau misalkan nih ngomongin tentang sakit. Semua orang pasti pernah merasakan galau. Betul. Semua orang pasti pernah merasakan patah hati. Semua orang pasti pernah merasakan, tapi belum tentu juga. Pasti pernah ada orang yang merasakan dihianati, entah itu sama orang terdekat ataupun siapapun. Dan memang semua orang banyak yang bilang dalam hidup ini kita tuh pasti akan ujung-ujungnya hidup sendiri karena kita akan ditinggalkan orang yang kita sayangi. Nah kalau misalkan sudah merasakan sakit, dari Alisa ada gak tips untuk supaya orang yang galau ini nggak berlarut-larut? Karena kan kadang-kadang ada yang sampai gue nggak ada lagi nih gunanya hidup lagi, Sampai ini ya. mengakhiri hidup. Ya mungkin untuk kalian gitu yang lagi merasakan sakit, aku cuma bisa bilang setelah badai pasti selalu ada pelangi. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya lagi sakit, lagi galau, nggak apa-apa bersedih-sedih hari ini, tapi besok kalian harus ngelakuin apa yang kalian suka. Atau kalau misalnya dulu kalian pacaran, kalian tidak bisa melakukan A, B, C, D, lakukanlah yang kalian suka A, B, C, D itu gitu. Jadi semoga setelah sakit atau sedih yang kalian rasakan selalu ada pelangi gitu. Jadi semoga kalian bisa happy kembali. Nice. Tapi tadi dibilang kalau lagi masuk pacaran nggak boleh ABCD, emang sering dilarang-larang Balik sama lagi pacaran? di Gen Z, itu tuh pasti banyak juga Dilarang-larang. dilarang. Emang itu boleh ya? Banyak dong Orang tua tren-tren. aja nggak ngelarang-larang, kenapa pacar ngelarang? Ya mungkin pacarnya takut A, B, C, D gitu, kayak takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Cuman terkadang dia ini aja pasti terlalu over gitu ya. Jadi Overprotective gitu ya? jadi banyak lah hubungan yang kayak gitu, yang nggak boleh ini itu, padahal kayak si pasangannya seneng lakuin itu. Apalagi misalnya itu nggak negatif ya, misalnya kayak dia mungkin suka pedal, tapi teman-temannya mungkin kebanyakan cowok atau Oh, apa iya, iya, gitu. dia larang gitu. Sebenarnya kan kalau hal kayak gitu ya tinggal pasangannya ikut atau apa itu sebenarnya bisa banget ya. Kalau Cuman kayak misalkan kayak mencuri gitu, boleh nggak sih? Mencuri ilmu dari buku-buku, belajar gitu. boleh dong. Boleh kan? kalau- Boleh itu, nggak dilarang kan? Ada apa? Kayak takut banget Oke, nih. kita alihan aja. Kalau Alisa sendiri nih, kalau lagi galau biasa apa yang Alisa lakuin nih? Aku, biasanya kalau misalnya aku lagi galau, aku melakukan hal yang aku suka. Apa aja tuh? Ya misalnya aku suka ninju gitu ya Wah, kan. Mana boxing? Saya duduk di situ kali nggak? Mas Tom, Maksudnya kayak boxing gitu kan. Aku bisa ngedrift. Ya pokoknya lakuin yang aku suka. Misalnya tuh aku by the way tuh seneng banget kayak jalan sendiri. Misal kayak ke mall, cuci mata. Kalau cewek itu ada namanya cuci mata. Ngeliat barang-barang yang Yes, suka walaupun nggak dibeli. iya, itu kayak happy aja gitu. Terus nanti kayak beli matcha atau beli kopi gitu. Atau hang out sama teman-teman. Gitu sih aku.
Tapi kalau hangout sama teman-teman yang dulu pernah deket dan pernah punya hubungan tuh nggak boleh. Ini kayaknya ada dendam pribadi deh. Dari tadi kayak bawa masa Boleh, lalu nanti mulu orang-orang nih. tuh punya grup WhatsApp Tolong isinya dong mantan istrinya gitu. Kak Tommy dicek ya nanti HP-nya ya. Baiklah kalau gitu kayaknya udah mau jam dia kelar meeting juga. Ini terima kasih Alisa sudah mampir. Oh ya kalau misalkan Oke Zoners pengen dengerin Sakit atau pengen tahu update dari Alisa, gimana caranya? Bisa aja langsung kalian dengerin, udah ada di YouTube, di Apple Music, di YouTube Music, di semua Streaming platform platform. ya itu udah ada. Jadi kalian dengerin aja lagu Sakit, Alisa Ananta, atau kalau misalnya kalian pengen ikutin semua kegiatan aku ataupun untuk update next-nextnya kalian bisa ikutin atau follow Instagram aku di Alisa Ananta. Apalagi akan ada rilis lagu baru Udah di betul. tahun Udah ini rekaman juga. lah. Udah Udah rekaman. rekaman, Tinggal tunggu ini. bener. Yes. Terima kasih Alisa Ananta sudah mampir ke Kos Terima Kosan kasih, Morning Zone. Alisa. Maaf kalau pertanyaan-pertanyaan dari rekan saya mau nggak di Bukan luar. saya. Alisa juga tahu ya. Iya. Tenang. Oke, Zonas juga tahu ya. Siapa yang paling Kan nggak boleh jadi orang nggak boleh menilai ngejudge gitu. Oh, oke. Tapi kita sebelum ngejudge juga kita udah kayak aduh. Baiklah, oke Zoners, kita juga pamit. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat Morning Zone dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Saya Tommy pamit. Janti pamit. Alisa pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.